Halo, selamat pagi. Apa ada suaranya saya? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, para peserta webinar yang kami hormati. Kami mengucapkan selamat datang pada acara webinar pagi hari ini. Berikut ini kami sampaikan beberapa ketentuan pada acara pagi ini. Berikut. Pertama, kami mohon untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya pada saat acara berlangsung untuk kelancaran acara. Yang kedua, kami mohon untuk dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat untuk keseragaman acara. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat datang kepada para peserta webinar. Pada hari ini, 5 Juli 2022 akan dilaksanakan acara webinar secara virtual dengan tema Sosiologi Komunikasi dalam Media Baru. Yang terhormat, Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM, selaku dosen mata kuliah Sosiologi Komunikasi dan serta para webinar dari Universitas Siswa Unggul. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama pagi ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Memasuki agenda selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Oke, baik. Terima kasih. Untuk agenda selanjutnya, sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Gibran Zulfikar Iqbal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai acara webinar hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampunan Tuhan. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Doa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gibran Zulfikar Iqbal atas pembacaan doa pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ayu Larasati, S1 Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan kegiatan presentasi kelompok, di mana presentasi kelompok ini dituangkan dalam kegiatan webinar yang bertema yaitu sosiologi komunikasi dalam media baru. Sangat menarik sekali untuk didiskusikan pada teman-teman kelompok di pagi hari ini, dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat teman-teman kelompok ini karena telah melakukan dan melaksanakan kegiatan dengan sangat baik dan on time. Sekali lagi, mudah-mudahan paparan yang akan disampaikan oleh teman-teman nanti terkait dengan tema besar kita di pagi hari ini, yaitu sosiologi komunikasi dalam media baru, akan banyak memberikan manfaat, wawasan, serta ilmu baru buat teman-teman lainnya yang mendengarkan di pagi hari ini. Demikian sambutan dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Larasati yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Arif Gumilang. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk MC yang sudah memberikan waktu kepada saya selaku moderator. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Arif Gumilang. Saya di sini selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu pembukaan yang sudah dibawakan oleh MC dan sudah dibuka oleh Ibu dosen kita. Yang kedua ada penyajian materi, dan yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan terakhir yaitu penutup. Sebelumnya kita juga memperkenalkan anggota kelompok kita yang terdiri dari narasumber. Kita mempunyai 3 narasumber, yaitu ada Farhat Beaki dan Lianti Jesa. Kemudian yang terakhir ada Rizky Febrianto. Di sini kita membawakan diskusi tentang sosialisasi sosiologi di media baru, sosiologi komunikasi di media baru.
Di materi pertama kita akan mendengarkan materi dari Saudara Farhad. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai sosiologi komunikasi dalam media baru. Hadirin yang saya hormati, sosiologi komunikasi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu komunikasi dari sudut sosiologis. Dalam sosiologi komunikasi ini membahas tentang tinjauan sosiologis terhadap komunikasi, baik sebagai aktivitas sosial, interaksi sosial, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, maupun efek sosial dari komunikasi dalam masyarakat. Next. Asal kata sosiologi berasal dari kata sofi, yaitu bercocok tanam atau bertanam. Kemudian berkembang menjadi sosios dalam bahasa Latin yang berarti teman atau kawan. Berkembang lagi menjadi kata sosial yang berteman, yang berarti berteman, bersama, atau berserikat. Kata sosial secara khusus adalah hal-hal yang mengenai berbagai kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia, dan selanjutnya dengan pengertian itu bermaksud untuk mengerti kejadian-kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia, dan selanjutnya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, hubungan antar masyarakat, dan akibat dari hubungan tersebut. Karena sosiologi objeknya adalah masyarakat, maka cakupan dari objek sosiologi itu adalah individu, kelompok, dan masyarakat. Proses hubungan inilah yang biasa disebut dengan istilah interaksi sosial. Dengan melihat pengertian sosiologi dan objek sosiologi tersebut, maka dapat disimpulkan sosiologi mempunyai fungsi: 1. Berusaha untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat. 2. Mendapatkan fakta-fakta masyarakat yang mungkin dapat dipergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. 3. Mempelajari gejala umum yang ada pada interaksi manusia. Next. Next slide. Sedangkan pengertian komunikasi sendiri secara praktis, komunikasi dipahami sebagai proses. Lanjut ya, teman-teman. Ya, Saudara Farhad, silakan. Secara bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Juga secara etimologis atau asal-usul kata, komunikasi berakar kata Latin communicar, artinya to make common, membuat kesamaan pengertian atau kesamaan persepsi. Lanjut ke sejarah sosiologi komunikasi. Next. Asal mula kajian komunikasi dalam sosiologi bermula dari akar tradisi pemikiran Karl Marx, di mana Marx sendiri adalah masuk sebagai pendiri sosiologi yang beraliran Jerman, sementara Claude Henry Saint-Simon, Auguste Comte, dan Émile Durkheim merupakan nama-nama para ahli sosiologi yang beraliran Prancis. Sejarah sosiologi komunikasi menempuh dua jalur: kajian dan sumbangan pemikiran Auguste Comte, Talcott Parsons, dan Robert K. Merton merupakan sumbangan paradigma fungsional bagi lahirnya teori-teori komunikasi yang beraliran struktural fungsional. Sedangkan sumbangan-sumbangan pemikiran Karl Marx dan Habermas menyumbangkan paradigma konflik bagi lahirnya teori-teori dalam kajian komunikasi. Sosiologi sejak semula telah menaruh perhatian pada masalah-masalah yang ada hubungannya dengan interaksi sosial antara seseorang dan orang lainnya. Apa yang disebut oleh Comte dengan sosial dinamik, kesadaran kolektif oleh Durkheim, dan interaksi sosial oleh Marx, serta tindakan komunikatif dan teori komunikasi oleh Habermas
adalah awal mula lahirnya perspektif sosiologi komunikasi. Bahkan, melihat kenyataan semacam itu, maka sebenarnya gagasan-gagasan perspektif sosiologi komunikasi telah ada bersamaan dengan lahirnya sosiologi itu sendiri, baik dalam perspektif struktural fungsional maupun struktural konflik. Jenis-jenis sosiologi komunikasi di dalam masyarakat dibagi atas 5 jenis. Komunikasi individu dengan individu, kelompok, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi sosial, dan komunikasi massa. Menurut Bungin, sosiologi komunikasi terdiri dari 4 konsep yang sekaligus menjadi ruang lingkup sosiologi komunikasi. Keempat konsep tersebut yakni sosiologi masyarakat, komunikasi, dan teknologi media informasi. Yang dimaksud dengan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial, termasuk di dalamnya sebagai berbagai aktivitas atau gejala sosial yang kemudian menghasilkan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan masyarakat merupakan salah satu ruang lingkup dari sosiologi komunikasi. Artinya, bahwa masyarakat merupakan salah satu yang dibahas dalam sosiologi komunikasi. Apa itu masyarakat? Sebetulnya, masyarakat merupakan objek dari sosiologi. Masyarakat terdiri dari kumpulan orang-orang yang hidup berdampingan dalam satu wilayah dan terikat oleh aturan-aturan atau norma-norma sosial yang mereka tentukan dan taati. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris disebut communication, berasal dari bahasa Latin communicatio. Kata komunikasio berasal dari komunis, yang artinya sama. Komunikasi terdiri dari 5 unsur ya. Yang pertama komunikator, kedua pesan, ketiga media, keempat komunikan, dan kelima efek atau pengaruh. Sedangkan konsep keempat adalah teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi komunikasi merupakan ruang lingkup ketiga dari sosiologi komunikasi. Berbicara komunikasi, apalagi komunikasi massa, tidak bisa dipisahkan dari persoalan teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi komunikasi merupakan salah satu saluran atau channel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apa sih itu teknologi komunikasi? Menurut Alter, teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data. Menurut Martin, mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi komunikasi berhubungan erat dengan perangkat keras dan lunak yang dapat digunakan memproses dan mengirim informasi. Next. Adapun ruang lingkup kajian sosiologi komunikasi adalah gejala, pengaruh, dan masalah sosial yang disebabkan oleh komunikasi. Ruang lingkup kajian sosiologi yaitu pengaruh atau akibat-akibat sosial yang terjadi atau ditimbulkan oleh komunikasi. Dalam hal ini yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana masalah itu terjadi. Aspek komunikasi apa atau bagaimana yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Dan dalam bahasan webinar kali ini akan difokuskan pada sosiologi komunikasi massa atau media baru. Pada dasarnya antara penelitian di bidang komunikasi dengan sosiologi komunikasi tidak mempunyai hubungan yang langsung. Akan tetapi penelitian di bidang komunikasi mempunyai kecenderungan untuk melakukan penelitian tentang satu, struktur, pusat perhatian, perilaku masyarakat yang menjadi sasaran komunikator. Maksudnya bagaimana sesuatu peran itu disampaikan, ataupun apakah yang akan menjadi pusat perhatian penelitian tersebut. Yang kedua, efektivitas komunikasi massa. Maksudnya sejauh mana
pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh efek komunikasi massa. Dan yang ketiga, efek-efek sosial dari komunikasi massa. Ya, maksudnya bagaimanakah pengaruh sosial dari komunikasi massa, dan ini sebenarnya yang menjadi salah satu bidang kajian sosiologi komunikasi massa. Dengan memperhatikan ruang lingkup kajian sosiologi komunikasi tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa komunikasi dengan media massa mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu. Di samping itu, berbagai aspek komunikasi massa lainnya dapat pula menimbulkan akibat-akibat atau pengaruh sosial lainnya. Misalnya, sistem komunikasi dapat menimbulkan pengaruh sosiologis. Unsur-unsur komunikasi dapat menimbulkan pengaruh sosiologi dan sebagainya. Gejala-gejala sosiologis yang terbentuk dalam berbagai kemungkinan sebagai berikut. 1. Sistem komunikasi massa dapat menimbulkan pengaruh terhadap masyarakatnya. Maksudnya, suatu sistem akan menentukan bagaimana suatu kegiatan itu akan dilaksanakan, sehingga hal ini juga mengandung suatu pengertian bahwa sistem komunikasi massa akan mempengaruhi masyarakatnya. Misalnya sistem komunikasi massa komunis mempunyai pengaruh tertentu kepada masyarakat. Sistem komunikasi massa dapat menyampingkan media komunikasi tradisional yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 3. Sistem komunikasi massa merupakan sarana yang kuat dan luas untuk mempengaruhi masyarakat, sehingga suatu sistem komunikasi massa dapat menimbulkan pengaruh sosiologis yang kuat. 4. Sistem komunikasi massa dapat menimbulkan sikap dan pandangan yang seragam terhadap gejala sosial tertentu. Maksudnya, sistem tersebut dapat mempengaruhi penilaian masyarakat mengenai suatu masalah sosial tertentu yang ditimbulkan oleh media komunikasi massa. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Saudara Farhat yang telah menjelaskan di materi pertama kita. Jika ada pertanyaan, silakan disimpan dan nanti kita ada di sesi pertanyaan untuk memberikan jawaban kepada kalian semua. Oke, lanjut ke materi kedua yang akan dibawakan oleh narasumber kedua kita, Saudari Lianti Jesa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian new media. Pengertian new media dikutip dari buku Etika Komunikasi dalam Media Sosial, Sharing Sebelum Sharing pada tahun 2021, karya Rahmanita, Ginting, dan kawan-kawan. New media adalah media yang menggunakan internet berbasis teknologi online, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, serta dapat berfungsi secara privat atau publik. Secara harfiah, new diartikan baru, sedangkan media berarti alat yang digunakan komunikator untuk mengirim pesan kepada komunikan. Jadi bisa dimaknai bahwa new media adalah alat baru yang digunakan komunikator untuk mengirim pesan kepada komunikan. Next, kegunaan new media. New media digunakan untuk mendeskripsikan konten yang tersedia menggunakan berbagai bentuk komunikasi elektronik yang dimungkinkan melalui penggunaan teknologi komputer. Umumnya, frase new media ini menggambarkan konten yang tersedia sesuai permintaan melalui internet. Konten ini dapat dilihat di perangkat apapun dan memberikan cara bagi orang-orang untuk dapat berinteraksi dengan konten secara real-time dengan menyertakan komentar pengguna dan memudahkan orang untuk berbagi konten secara online dan sosial dengan teman atau rekan kerja. Next, dampak new media. Dampak new media ini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya media baru atau new media terhadap masyarakat adalah membuat masyarakat sebagai konsumen new media dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari media baru itu sendiri. Seperti newspaper yang membuat masyarakat tidak harus menunggu tukang koran atau membeli koran di pinggir jalan, tetapi hanya dengan mengakses situs-situs yang menyediakan layanan tersebut. Pengaruh new media terhadap kebudayaan tak sepenuhnya itu baik bagi umat manusia. Ada pula dampak negatifnya yang akan timbul dari adanya new media, adalah tersingkirnya media-media yang bersifat konvensional atau tradisional, seperti e-book, yang sekarang telah digencarkan, membuat para produsen buku yang bersifat more paper menjadi tersaingi karena pada e-book dapat kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh buku konvensional.
Selain itu juga blog-blog yang berisi dan bertemakan pengetahuan juga mengancam media-media tradisional seperti buku-buku pelajaran menjadi kurang diminati. Lanjut, fungsi dan manfaat new media. Fungsi dan manfaat new media ini ada 5. Ada informasi, pendidikan, persuasi, pengawasan, dan sosialisasi. Yang pertama, informasi. Informasi mengirim dan berbagai informasi adalah fungsi utama dari media, karena informasi adalah pengetahuan dan pengetahuan adalah kekuatan. Media menawarkan fakta dan opini yang otentik dan tepat waktu tentang berbagai peristiwa dan situasi kepada halayak massa sebagai item informatif. Lanjut, ada pendidikan. Media memberikan pendidikan dan informasi yang berbeda untuk orang-orang di semua tingkatan. Mereka mencoba mendidik orang secara langsung atau tidak langsung, menggunakan berbagai bentuk konten. Misalnya, program pendidikan jarak jauh adalah pendekatan langsung. Yang ketiga adalah persuasi. Ini adalah fungsi lain dari media massa, karena persuasi melibatkan atau membuat pengaruh pada pikiran orang lain. Media massa mempengaruhi audiens dengan berbagai cara mengingat konten media, membangun opini, dan menetapkan agenda di benak publik. Keempat, pengawasan. Pengawasan adalah surveillance, menunjukkan observasi yang berarti mengamati masyarakat dari dekat. Fungsi media massa adalah untuk mengamati masyarakat secara dekat dan terus-menerus, serta memberikan peringatan tentang tindakan-tindakan yang mengancam halayak massa yang memungkinkan besar akan terjadi di masa mendatang, guna mengurangi kemungkinan kerugian tersebut. Yang terakhir, sosialisasi. Sosialisasi adalah transmisi budaya, dan media adalah reflektor masyarakat yang mensosialisasikan orang, terutama anak-anak dan pendatang baru. Sosialisasi adalah proses di mana orang-orang dibuat untuk berperilaku dengan cara yang dapat diterima dalam budaya atau masyarakat mereka. Yang terakhir, peran media baru. Dalam reformasi, media massa, khususnya media penyiaran dan media sosial, menjadi modal kuat untuk menguasai opini publik, terutama media penyiaran. Tayangan berbentuk wawancara pengamat, dialog, talk show, dan pendapat publik terus digeber secara masif untuk membangun opini melalui televisi, dan tak jarang didesain menguntungkan sejumlah pihak yang dekat dengan media penyiaran tersebut. Media sangat berperan besar dalam menggerakkan opini masyarakat dan bahkan mampu mendorong masyarakat untuk melakukan sesuatu, solidaritas, dan maupun hal lainnya pada keyakinan politik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Lianti Jesa atas penjelasannya tentang materi yang kedua. Untuk terakhir, penjelasan materi yang akan dibawakan oleh Saudara Rizky Febrianto. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Arif Pangestu Gumilang selaku moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi tentang sosiologi komunikasi dalam media baru. Langsung saja kita masuk ke materinya. Perkembangan media komunikasi semakin signifikan dengan kecanggihan teknologi di seluruh dunia. Komunikasi menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Dia melakukan interaksi dan bersosialisasi dengan komunikasi berupa bahasa ucapan dan penulisan. Komunikasi sudah tidak asing lagi di kalangan makhluk hidup karena tidak hanya manusia yang dapat berinteraksi, tetapi makhluk hidup seperti hewan. Kata Jul. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia dengan makhluk hidup lainnya bisa berupa percakapan verbal dengan ucapan kata-kata, dan ada juga yang dilakukan dengan tindakan atau komunikasi non-verbal. Misalnya komunikasi yang dilakukan antara manusia dengan hewan peliharaannya. Ke komunikasi modern. Komunikasi modern. Sarana atau alat komunikasi modern ataupun media komunikasi modern yang kita gunakan di era digital seperti sekarang ini, yaitu telepon genggam, telepon pintar, surat elektronik, jejaring sosial, berbagai aplikasi pesan instan, dan video call pastilah menjadi contoh yang akan kita berikan. Komunikasi modern merujuk pada berbagai hal seperti sistem, metode, sarana, dan lain-lain. Namun pada bahasan kali ini kita akan mencoba untuk mengulas komunikasi modern dari sisi ilmu komunikasi atau komunikasi antar manusia dan perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi. Lanjut. Yang dimaksud dengan teknologi komunikasi adalah digunakannya berbagai macam teknologi modern untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan informasi melalui beragam saluran atau media. Kehadiran teknologi komunikasi modern telah merevolusi cara, mobilitas, dan efisiensi komunikasi elektronik.
Berbagai bentuk komunikasi elektronik baru telah tumbuh dan berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi. Kini, dengan menggunakan jaringan internet, kita dapat melakukan komunikasi melalui perangkat komputer maupun telepon seluler, termasuk di dalamnya surat elektronik, layanan pesan instan, ruang percakapan, forum, dan situs di jaring sosial. Lanjut ke karakteristik. Melihat kembali sejarah perkembangan teknologi komunikasi, perkembangan alat komunikasi, dan sejarah perkembangan teknologi informasi, tak dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat telah membuat ilmu komunikasi menoreh langkahnya ke jejak sejarah perkembangan ilmu komunikasi selanjutnya. Komunikasi yang dilakukan melalui internet umumnya disebut dengan komunikasi online atau komunikasi daring. Kehadiran internet sebagai media komunikasi telah menciptakan karakteristik komunikasi antar manusia baru yang lebih modern. Berikut komunikasi modern dan karakteristiknya, yaitu 1. Lanjut. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat. Salah satu dampak teknologi terhadap komunikasi yang paling signifikan adalah luasnya cakupan internet dan kemungkinan pengiriman pesan melalui surat elektronik atau pesan instan dengan cepat. Melalui internet, kita dapat melakukan percakapan, membuat, mengedit, dan mengirim dokumen hanya dalam hitungan detik. Proses pembuatan dan pengeditan dokumen bahkan dapat dilakukan secara otomatis. 2. Komunikasi yang dilakukan berbiaya murah. Siapa yang kini tidak memiliki aplikasi pesan instan di telepon seluler? Kini mengirim pesan tidak lagi mengirim surat melalui pos yang harus memakai biaya perangko dan butuh waktu berhari-hari lamanya. Jika beberapa tahun ke belakang, SMS masih menjadi primadona. Kini dengan hadirnya internet dan berbagai aplikasi pesan instan, mengirim kabar dapat dilakukan dengan murah, bahkan gratis. Yang ketiga, kualitas komunikasi meningkat. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi telah membuat kualitas komunikasi mengalami peningkatan. Kita dapat memperoleh pengetahuan dalam jumlah yang sangat besar hanya dengan sekali klik saja. Yang keempat, mudah diakses. Perkembangan teknologi telah merubah cara kita berkomunikasi. Bila dikaitkan dengan peran teknologi dalam sistem komunikasi dan demokratisasi, teknologi telah membuat komunikasi menjadi lebih murah dan memberikan kemudahan bagi banyak orang untuk mengakses komunikasi. Yang kelima, perubahan dalam gaya komunikasi. Berbagai penemuan baru telah memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dan memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi dari mana saja. Kehadiran teknologi telah menyebabkan berkurangnya komunikasi tatap muka yang ditandai dengan tingginya tingkat ketergantungan pada elektronik hanya untuk berkomunikasi verbal dan berkomunikasi secara tertulis. Yang terakhir, komunikasi interaktif. Kemudahan komunikasi dan penyebaran metode komunikasi interaktif seperti pesan instan dan konferensi video telah meningkatkan volume komunikasi. Kini orang akan mengkomunikasikan apapun yang muncul secara instan dan cenderung memecahkan topik yang berbeda menjadi komunikasi yang berbeda. Lanjut ke alat komunikasi modern. Adapun yang termasuk ke dalam sarana atau alat komunikasi modern yang umum digunakan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Telepon seluler. Telepon seluler pertama kali ditemukan pada tahun 1979 di Jepang. Telepon seluler terus mengalami perkembangan yang sangat cepat, hingga kini hampir setiap orang memiliki telepon seluler di tangannya. Yang kedua, telepon pintar. Telepon pintar terkadang disebut juga dengan komputer kecil yang juga berfungsi sebagai telepon. Setiap pabrikan telepon pintar mengeluarkan model dan fitur yang berbeda satu sama lain. Namun, mereka memiliki kesamaan, yaitu memberikan layanan suara digital, akses internet, surat elektronik, dan pesan teks. Fitur lainnya adalah adanya pemutar musik, kamera digital, dan pemutar video. Yang ketiga, komputer jinjing. Komputer jinjing atau dikenal dengan laptop adalah komputer bergerak atau komputer yang dapat dibawa kemana-mana. Ketika pertama kali dikenalkan, laptop berukuran tidak lebih besar dari kalkulator. Berteknologi canggih, laptop memiliki fungsi yang sama dengan komputer desktop termasuk akses internet, yang memungkinkan digunakannya berbagai macam alat komunikasi seperti pesan instan, surat elektronik, dan konferensi video. Lanjut ke jenis-jenis budaya dalam teknologi new media. Jenis-jenis budaya dalam teknologi new media, terdapat beberapa jenis teknologi dalam
new media yang semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun jenis budaya teknologi dalam new media adalah sebagai berikut. 1. Komputer, yang kedua ponsel, yang ketiga internet, yang keempat media. Beberapa media sosial yang semakin populer adalah Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, dan masih banyak lainnya. Media sosial tak hanya berfungsi untuk mengirim pesan, tapi juga gambar dan video. Lanjut ke kelebihan new media dalam sosiologi. Berkat kecanggihan new media yang semakin mutakhir, komunikasi jadi semakin mudah dilakukan. Banyak kelebihan lain yang bisa didapatkan dari berbagai jenis new media, ini diantaranya sebagai berikut. 1. Memberikan informasi dengan cepat. Tidak ada media komunikasi lain yang mampu memberikan informasi dengan cepat seperti new media. Media komunikasi dari new media ini mampu memberikan informasi hanya dalam hitungan detik, bahkan langsung saat itu juga. Yang kedua, lebih hemat. Kemudahan lain yang didapat dari new media adalah lebih hemat. Penggunaan new media jauh lebih hemat ketimbang media lain seperti mengirim surat. Bahkan hanya dengan biaya yang rendah, kita dapat mengirim pesan dan gambar yang jumlahnya sangat banyak. Yang ketiga, lebih efisien. New media juga mengurangi penggunaan kertas dan tinta yang merepotkan. Tidak ada lagi tumpukan kertas di atas meja ketika new media sudah diaplikasikan dengan baik. Kamu bisa menyimpan banyak file dalam kamu bisa menyimpan banyak file dalam internet dalam hitungan detik tanpa motori mejamu. Hebatnya lagi, kamu bisa mendapatkan kembali file tersebut di mana saja dan kapan saja selama ada internet. Bahkan jika file tersebut telah berusia puluhan atau ratusan tahun lalu. 4. Lebih akurat. New media juga memungkinkan seseorang untuk mendapatkan informasi dengan lebih akurat dan tepat. Banyak sumber informasi akan memudahkan seseorang untuk mengetahui informasi yang tepat dengan mengklarifikasinya dengan sumber informasi lain. Meskipun mempunyai banyak manfaat dalam komunikasi, new media juga seringkali disalahgunakan, sehingga justru mengakibatkan kerugian. Media baru yang super ini mampu membunuh karakter seseorang, melakukan penipuan, menyebarluaskan informasi palsu, bahkan dapat menyebabkan kericuhan di dunia nyata. Lanjut ke manfaat mempelajari komunikasi modern. Mempelajari komunikasi modern dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah 1. Kita memahami pengertian komunikasi modern. Yang kedua, kita memahami karakteristik komunikasi modern. Dan yang ketiga, memahami berbagai alat atau sarana komunikasi modern yang digunakan secara umum. Dan yang terakhir, kita memahami berbagai metode komunikasi modern yang digunakan secara umum. Demikianlah ulasan singkat tentang sosiologi komunikasi dalam media baru. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan teknologi komunikasi dan implikasi terhadap komunikasi antar manusia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Rizky Febrianto atas penjelasan materi di akhir ini. Untuk sesi yang terakhir, di sini kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya menyertakan asal prodinya. Silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan ke penutup saja. Kesimpulan dari saya, manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial atau bermasyarakat dengan komunikasi yang baik. Semakin maju zaman, semakin mudah manusia untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Simpelnya, perbaikilah cara komunikasi kalian, maka kalian akan mudah bersosialisasi dengan siapapun. Saya kembalikan kepada MC, Saudara Fuju. Terima kasih atas waktunya para narasumber untuk memberikan wawasan kepada kita dan juga moderator. Saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kami mohon kepada Ibu Ayu Larasati dan mahasiswa peserta webinar untuk dapat membuka kamera masing-masing. Terima kasih.
Terima kasih kepada semuanya yang telah membuka kamera masing-masing. Selanjutnya, sebelum kita tutup acara webinar kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Demikian rangkaian kegiatan acara webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada Ibu mahasiswa-mahasiswi serta yang hadir pada acara pagi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama proses acara. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera.